Gimana kabarnya Kak Weni? Alhamdulillah. Sekarang daripada mana nih, Kak? Sedang di mana nih? Di Yogyakarta? Masya Allah, jauh sangat, Kak. Iya. Sekarang ini ya masih kuliah ya, Kak ya? Masih sekarang di Yogyakarta lanjut S2 di Ya, Jogja. betul. Ya, Ngekos atau bagaimana, Kak? ngekos. Oke. Sambil menunggu sambil menunggu audiens yang lain, boleh Kak kita perkenalan diri terlebih dahulu? Silahkan. Oke, perkenalkan nama saya Siti Sarah Apriani. Saya alumni dari Bimbingan Penyuluhan Islam di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia. Saya juga sedang menempuh pendidikan lanjut di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan saat ini saya sedang di semester 4. Jadi ini lagi mengerjakan tugas akhir Kak Weni. Mohon doanya semoga bisa lulus cepat ya, tepat waktu. Amin. Amin, amin. Nah, kita sapa juga ada Kak Muhammad Hambali. Kebetulan kemarin juga sempat menjadi speaker kita. Apa kabarnya Kak Hambali? Baik. Oh, nggak ada di silent. Kayaknya sibuk tuh. Eh, Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai self-diagnose, a trend of the strawberry generation. Nah, boleh nih Kak menjelaskan bagaimana gambarannya, kemudian bagaimana mungkin cara dia mendiagnosa dirinya sampai sehingga apa ini menjadi tren bagi generasi strawberry. Nah, generasi strawberry itu yang seperti apa? Boleh nih dijelaskan pada kesempatan untuk penyampaian materi. Kemudian saya sampaikan juga bahwa setelah penyampaian materi nanti ada juga sesi tanya jawab, diskusi atau siapapun yang ingin berkongsi malam hari ini. Oke, boleh share screen Kak? Oke, saya share screen ya. Udah jadi co-host ya. Oke, udah kelihatan belum? Oke, sudah Kak. Oke, ups. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung mulai aja kah? Iya Kak, boleh langsung dimulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat teman-teman yang ada pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada PK, Persatuan Konselor Pendidikan Malaysia yang telah memberikan kepada saya kesempatan yang sangat-sangat berharga ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga kepada Kak Weni yang telah menghubungi saya 2 minggu yang lalu. Terima kasih banyak Kak Weni. Semoga harapannya pada malam hari ini kita bisa sama-sama memahami apa itu self-diagnose, a trend of the strawberry generation. Di sini saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya pelajari, apa yang saya pahami. Nanti kita di room Zoom meeting ini kita akan sharing-sharing bersama. Siapa tahu ada yang lebih tahu daripada saya ya. Oke, di sini kita sama-sama belajar. Tadi sudah perkenalan ya Kak Weni ya. Jadi tadi sudah perkenalan kalau saya ini alumni Universitas Islam Negeri Antasari, Kalimantan Selatan. Kalau Pontianak, Kalimantan Barat. Kalau saya Kalimantan Selatan. Saya lahir di Kabupaten Kota Baru, tanggal 15 April tahun 2000. Jadi masih muda ya. Kalau kalau hitungan usianya itu kalau 2024 berarti kalau usianya 2000 berarti 24 tahun nih. 24. Kalau Iya, KW iya. ini kelahiran tahun berapa?
Saya 2002. 2002. Wah, beda 2002. 2 tahun kita. Oke. Nah, di sini saya masih muda ya, jadi masih banyak ilmu yang masih kurang gitu kan. Oke. Kenapa saya mengangkat tema ini? Itu self-diagnose, a trend of the strawberry generation. Nah, dari tema ini ada 2 pembahasan, yaitu self-diagnose sama strawberry generation. Mungkin ada teman-teman yang tahu apa itu self-diagnose di dalam benak kalian? Ada yang tahu nggak apa itu self-diagnose? Bisa di-share di kolom chat apa tuh self-diagnose, apa tuh strawberry generation. Atau teman-teman masih belum tahu apa tuh self-diagnose, apa tuh strawberry generation. Oke, kita jelaskan. Ini ada dari kolom chat siapa nih? Mendiagnosa diri, ya betul. Dari Akademi PK nih, nulis diagnosa diri. Siapa lagi? Self-diagnose apa? Mendiagnosa diri, ya betul. Diagnosa diri. Oke, self-diagnose ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu terdiri dari 2 kata, yaitu self dan diagnose. Apa itu self? Self itu adalah diri sendiri. Sedangkan diagnose ini adalah yang mana menentukan salah satu jenis penyakit, kemudian mengamati dengan gejala-gejala yang ada, dengan simptom-simptom yang ada. So, singkatnya, betul tadi kata akun Akademi PK sama Muhammad Hambali tadi bilang bahwa self-diagnose ini mendiagnosis secara mandiri. Apa yang didiagnosis? Yang didiagnosis adalah segala jenis penyakit, baik dari kesehatan fisik ataupun kesehatan mental. Tapi seringkali self-diagnose ini lebih difokuskan pada kesehatan mental. Banyak nih yang dialami oleh para remaja, anak muda zaman now ini sering mendiagnosis dirinya sendiri kalau dia terkena penyakit mental. Seperti dia mendiagnosis dirinya apabila kalau dia merasa cemas sedikit, dia langsung memikirkan bahwa saya ini anxiety, bahwa saya ini stres, perlu healing segala macam. Padahal belum tentu kalau dia ini terkena anxiety, terkena OCD, terkena bipolar, karena dia hanya mendiagnosis melalui pengetahuannya ataupun melalui informasi-informasi yang tengah dia terima. Ini secara singkat self-diagnose. Lalu kalau dari segi pengertiannya, apa tuh self-diagnose? Berdasarkan jurnal yang telah saya baca, self-diagnose adalah suatu upaya memutuskan bahwa diri sedang mengidap suatu penyakit berdasarkan informasi dan pengetahuan yang dimiliki. Nah, maksudnya apa? Apabila seseorang yang memutuskan bahwa ia telah mengidap salah satu penyakit, apapun itu, baik itu penyakit secara fisik, penyakit mental, berdasarkan informasi yang dia terima dengan mencocokkan gejala-gejala yang ada, maka itu bisa disebut dengan self-diagnose. Misal, apabila saya merasa gemetar, keringat dingin, kemudian merasa risau, terus saya mencocokkan gejala yang ada di teori dengan gejala yang saya alami, maka saya menyimpulkan bahwa gejala yang saya alami ini adalah salah satu jenis penyakit mental yang anxiety. Padahal belum tentu kebenarannya. Nah, maka dari itu perlu
adanya penanganan atau pendampingan secara khusus atau pergi ke psikolog atau psikiater supaya kita tidak salah diagnos. Kemudian pengertian yang selanjutnya yaitu self-diagnose adalah suatu upaya mendiagnosis gangguan kesehatan fisik dan mental yang dilakukan secara mandiri. Jadi tidak hanya kesehatan mental saja, kesehatan fisik pun juga dilakukan. Bisa dilakukan yaitu self-diagnose. Jadi misal, kalau dalam kategori kesehatan fisik misal nih, kita sakit perut, perut kita yang sakit, kita kasih obat mah, tapi padahal kita sakit perut karena diare. Terus kita kasih obat mah, malah makin jadi penyakit kita. Bukan malah sembuh, tapi malah tambah parah. Nah, ini yang jadi bahaya adanya self-diagnose tersebut. Nah, lalu apa saja faktor penyebab dari self-diagnose ini? Ada 5 faktor penyebab. Yang pertama, pengetahuan yang dimiliki. Seseorang yang sudah memiliki ilmu tentang mental health, tentang kesehatan mental, maka dia lebih mudah untuk melakukan self-diagnose. Karena apa? Karena dia sudah mengerti, sudah paham betul apa saja jenis-jenis penyakit mental, gejala-gejala penyakit mental yang kemudian dengan mudahnya dia mencocokkan gejala-gejala tersebut dengan gejala-gejala yang ada pada dirinya. Contohnya saja seperti kita nih, kita yang dari mahasiswa konseling, psikologi, tentu lebih sering melakukan self-diagnose. Betul nggak? Benar-benar. Nah, karena sudah tahu ilmunya, udah mengerti, oh ternyata jenis-jenis penyakit mental ini banyak macamnya. Ada OCD, ada anxiety, ada bipolar, ada depresi, stres, dan semacamnya. Lalu, karena dia sudah mempelajari, kemudian dia mencocokkan nih gejala yang ada dengan gejala yang ada pada dirinya. Sehingga muncullah rasa penasaran. Rasa penasaran makin jadi. Makin jadilah dia melihat, membaca semua salah satu jenis penyakit yang serupa sama dia. Misal, ambil contoh. Rata-rata anak muda zaman sekarang ini lebih mudah kena mental illness, anxiety. Kebanyakan. Sedikit-sedikit bilangnya saya cemas. Padahal belum tentu. Terus dia coba pelajari lebih lanjut apa tuh anxiety. Dia baca gejala-gejala anxiety itu. Kemudian dia cocokkan dengan gejala dia, makin jadilah nih rasa penasarannya, ingin tahu, digali lagi. Lalu dia makin stres. Yang awalnya cuman anxiety saja, tambah jadi stres, depresi karena terlalu overthinking dengan pikirannya sendiri. Nah, ini. Kemudian, faktor sebab ketiga yaitu adanya rasa peduli terhadap kesehatan mental. Di satu sisi, self-diagnose ini punya dampak yang positif karena dia lebih aware sama dirinya sendiri tentang kesehatan mentalnya. Tapi apabila self-diagnose ini dilakukan secara berlebihan, maka akan mengakibatkan hal-hal yang buruk yang nantinya akan saya sampaikan di bagian dampak self-diagnose. Kemudian faktor penyebab selanjutnya yaitu adanya literasi digital, pengaruh dari informasi media. Saya tanya nih ke Kak Weni, dalam sehari berapa jam menggunakan HP? Full day. Full day, wow, Full day. 24 jam nonstop. Wah, mengerikan.
Kalau dari penelitian yang ada, 7 jam. Kalau masyarakat Indonesia itu 7 jam per hari sering mengakses sosial media, baik itu Instagram, YouTube, dan lain sebagainya, Twitter, dan lain sebagainya ya. Nah, dari literasi digital ini yang sangat-sangat menjadi faktor utama penyebab seseorang melakukan self-diagnose. Karena apa? Karena dia lihat tiap hari, dia menggunakan handphone, dia baca semua tuh literasi kesehatan mental, ada yang lewat tentang anxiety, terus dia cocokkan gejala-gejala ini, oh sama dengan saya. Kemudian lewat lagi gejala depresi, mirip lagi, dia klaim lagi, dia simpulkan lagi, oh jangan-jangan ini mirip sama saya. Seperti itu sampai dia simpulkan banyak sekali penyakit mental yang dia derita. Itu bahayanya ya, formasi media. Kemudian yang terakhir, faktor penyebab yang terakhir yaitu situs tes online. Siapa yang pernah coba menggunakan situs tes online yang ada di laman-laman internet, menggunakan tes online yang mencoba apa nih siapa nih? Oh, ada yang pernah Kak Cika, pernah. Ada yang pernah ikut tes online dan hasilnya itu kita belum tahu apakah itu akurat atau tidak. Ini juga bahaya. Jadi semua ini, kelima faktor ini menjadi sebab seseorang melakukan self-diagnose. Apalagi nih, yang informasi media, literasi digital ini sangat-sangat berbahaya. Waspada, waspada. Oke, lanjut ya. Oke, apa saja dampak dari self-diagnose ini? Ada 2 dampak. Yang pertama, dampak positif, yaitu tadi, seperti yang sudah saya bilang bahwa self-diagnose ini memiliki dampak positif karena dia lebih aware kepada dirinya tentang kesehatan mental dan lingkungan sekitarnya. Karena apa? Ketika dia sudah mempelajari dan memahami apa yang gejala-gejala tentang mental illness, kemudian dia mengerti cara penanganannya seperti apa, sehingga ketika dia terjun ke masyarakat, ke lingkungan sekitarnya, terus ada temannya yang merasa mengalami gangguan mental, dia bisa lebih peduli kepada teman-temannya atau lingkungan sekitarnya. Ini dampak positif dari self-diagnose. Tapi hanya satu dampak positifnya. Banyak sekali dampak negatif dari self-diagnose. Ada 3. Oke, self-diagnose ini ada 3 dampaknya. Yang pertama, salah diagnose. Salah mendiagnosis dirinya. Jadi, self-diagnose ini kalau kita lakukan secara mandiri tanpa penanganan yang ahli, maka kita bisa saja keliru, bisa saja salah dalam mendiagnosis diri kita sendiri. Misal tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kalau sebenarnya dia itu hanya cemas biasa, tapi karena setelah membaca tentang anxiety, maka muncullah rasa anxiety tersebut. Kemudian setelah dia baca nih gejala simptom-simptom yang ada, anxiety ini gimana gejalanya, kemudian dia pikirkan terus-menerus, maka muncullah rasa overthinking, kemudian depresi, stres, dan malah tambah banyak penyakit mentalnya. Ini yang berbahaya kalau salah diagnose. Kemudian dampak negatif selanjutnya adalah salah penanganan. Penanganan yang keliru dan memberikan efek samping yang berbahaya. Nah, kalau sudah salah diagnose, salah mendiagnosa, salah menentukan jenis penyakit dia,
maka secara otomatis dia pun juga salah melakukan penanganannya, sehingga memberikan efek samping yang berbahaya. Contoh, misal dia merasa dirinya punya anxiety. Kemudian dia kasih obat-obatan yang berhubungan dengan anxiety tersebut. Dia cari di internet. Tapi ketika dia salah meminum obat, maka akan memberikan efek samping tidak hanya ke mentalnya, tapi juga memberikan efek samping ke kesehatan fisiknya. Ini juga menjadi salah penanganan, menjadi hal yang berbahaya. Kemudian dampak negatif selanjutnya yaitu memicu gangguan kesehatan yang lebih parah. Ya, seperti itu tadi. Kalau kita sudah di awal salah mendiagnosis diri, kemudian pasti akan berimbas kepada salah penanganan, sehingga akan memberikan efek samping yang berbahaya dan akan memunculkan gangguan kesehatan yang lebih parah, tidak hanya kesehatan mental saja, kan tetapi juga berpengaruh pada kesehatan fisik. Nah, ini bahayanya dari self-diagnose. Oke. Selanjutnya, kenapa saya memilih self-diagnose kemudian disandingkan dengan strawberry generation? Karena pada saat ini memang lagi viral-viralnya anak muda zaman sekarang selalu membanggakan diri kalau dia terkena mental illness. Senang kalau dia punya penyakit mental, merasa keren kalau dia punya penyakit mental. Ada yang seperti itu. Lalu, kenapa dia dikategorikan ke dalam strawberry generation? Kenapa harus buah strawberry? Karena ada asal muasalnya. Kita saat ini sudah banyak mengenal beberapa generasi. Ada generasi baby boomers, ada generasi milenial, ada Gen Z, Gen Y, Gen X, dan lain sebagainya. Banyak sekali generasi, dan bahkan ada juga generasi sandwich. Nah, ini. Tapi yang kita bahas di sini bukan bahas tentang generasi saja, kan tetapi kita fokus pada generasi strawberry. Apa itu generasi strawberry? Ada yang pernah dengar nggak? Ada yang tahu apa itu generasi strawberry? Ayo. Generasi strawberry adalah generasi yang bila dia dapat tekanan sedikit pun dia dah rasa lemah. Dah rasa macam yang paling menderita lah dekat dunia tu. Betul, alright. Betul sekali apa kata Cika. Oke, kenapa jadi buah strawberry? Nih, ini asal muasal. Kita baca dulu ya. Strawberry Generation. Istilah generasi strawberry ini asalnya dari Taiwan, yang ditujukan kepada generasi baru yang lunak, yang memiliki mental strawberry, yaitu mental semu yang bukan sebenarnya dimiliki oleh generasi muda. Nah, jadi betul apa kata Kak Cika tadi, bahwa orang-orang yang termasuk orang-orang yang mudah lemah, mudah kena mental, ini dimasukkan ke dalam kategori strawberry generation. Nah, kenapa jadi buah strawberry sebagai ikoniknya? Karena coba kita lihat, ini ada buah strawberry. Kalau kita lihat dari luar, cantik tak? Cantik. Cantik. Kalau kita sentuh, apa yang terjadi? Kalau kita sentuh buah stroberinya, apa yang terjadi? Rosak. Betul. Oke, betul.
Jadi kalau dari luar buah stroberi ini cantik di luar, indah, tapi ketika kita sentuh, dia akan mudah rusak, mudah hancur, rapuh, lembek. Mengapa? Karena mengapa orang-orang yang seperti itu dikategorikan ke generasi stroberi? Ya karena itu tadi. Karena diumpamakan dengan buah stroberi yang mudah hancur, mudah rusak. Seperti itu. Tapi sisi positifnya dari generasi stroberi ini mereka punya ide-ide kreatif. Dia dia sangat kreatif, tapi ketika dia dikasih seperti kayak kekerasan atau dikasih penekanan sedikit, dia langsung mudah terbawa suasana. Nah, ini sisi positif dan sisi negatif dari generasi stroberi. Oke. Lalu, apa saja faktor munculnya generasi stroberi ini? Kalau self-diagnose ini tadi kita bilang ada 5 hal yang menjadi sebab dia muncul. Kalau di generasi stroberi ada 3 hal yang membuat adanya generasi stroberi. Yang pertama, munculnya generasi stroberi ini karena ada self-diagnose dini tanpa penanganan ahli. Nah, inilah hubungannya antara self-diagnose dengan generasi stroberi. Generasi stroberi muncul karena adanya self-diagnose. Dia lebih terburu-buru mengklaim, menjudge dirinya bahwa ia terkena penyakit mental. Dengan ilmu yang ada, dengan pengetahuan yang ada, dengan informasi yang dia dapatkan, sehingga dia tidak melakukan pendampingan dengan psikolog, psikiater, dan lain sebagainya. Sehingga dari self-diagnose dini ini, tanpa didampingi oleh sang ahli, maka muncullah orang-orang yang mudah terkena mental. Karena dia menganggap, oh saya nanti seperti ini, saya punya penyakit mental seperti ini, dan sebagainya. Kemudian faktor munculnya generasi stroberi yang kedua, yaitu adanya pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua dari zaman dahulu hingga zaman sekarang ini berbeda antara zaman dulu dengan yang sekarang. Kalau zaman dulu pola asuhnya dikenal kebanyakan menggunakan pola asuh otoriter, keras. Kalau orang tuanya keras mendidik anaknya, maka anak yang dididik ini akan merasa bahwa dirinya terluka, memiliki inner child, memiliki luka di masa kecil. Sehingga ketika seorang anak yang dididik dengan otoriter, ketika dia dewasa dan menjadi orang tua, terus punya anak, ketika dia punya anak, dia tidak mau lagi menerapkan pola asuh otoriter ke anaknya tersebut. Maka dia ingin menerapkan pola asuh yang katanya gentle parenting. Apa tuh gentle parenting? Gentle parenting ini pola asuh yang memiliki empati, terus lebih suka mendengarkan anaknya, lebih apa lagi? Lebih memanjakan, lebih memahami anaknya. Tapi sayangnya kebanyakan orang tua salah paham terkait pola asuh gentle parenting ini. Kebanyakan dari mereka hanya menuruti keinginan sang anak. Karena waktu dia kecil tidak pernah dituruti. Ketika dia punya anak, dia bercita-cita, dia berkeinginan kalau dia punya anak nanti dia ingin menjadi orang tua yang selalu menuruti anaknya. Nah, pola asuh yang seperti ini akan memunculkan orang-orang
yang generasi stroberi. Karena apa? Karena ketika dia dari kecil hingga dewasa dikasih makan terus, dimanjakan terus tanpa adanya batasan antara orang tua dengan anak, sehingga anak ini manja sama orang tuanya, ketergantungan dengan orang tua. Lalu muncullah generasi stroberi ini, dia tidak bisa apa-apa. Dia sulit untuk beradaptasi dengan orang yang baru, apalagi dengan orang-orang yang tanda kutip dia keras, orang-orang yang sekelilingnya agak keras. Nah, itu. Kemudian, faktor yang terakhir yaitu adanya labeling anak. Apa nih labeling anak? Labeling pada anak ini memberikan cap kepada anak. Jadi orang tua yang memberikan label, memberikan apa ya? Memberikan ciri khas kepada anaknya, tapi memberikan ciri khas ini ciri khas yang negatif, seperti ketika anaknya tantrum, ngamuk-ngamuk, marah, atau 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 kemudian maka orang tuanya ini memberikan label pada anaknya bahwa anaknya ini anak yang kemudian, tidak bisa diatur, anak yang panik, mudah panik, anak yang mudi. Apabila dikasih label yang seperti itu pada anak, maka label ini terbawa oleh anak dari kecil hingga dewasa. Label yang dikasih orang tua seperti label kemudian ini, dia bawa dari dia kecil hingga dewasa, sehingga ketika dia berada di lingkungan sekitarnya, dia merasa biasa saja kalau dia kemudian, dan dia mengharapkan orang lain yang di sekitarnya itu paham dengan mental illness yang dia derita. Jadi hati-hati kalau kita memberikan label pada anak. Berbahaya. Kalau bisa, kita kasih label pada anak ini label-label yang positif, seperti anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang baik hati, dan lain sebagainya. Apabila kita kasih label yang negatif, seperti yang kemudian tadi, atau panikan tadi, nanti ketika dia besar, ketika anak ini sudah besar, anak ini akan semena-mena dengan teman-temannya, akan semena-mena dengan lingkungannya karena menganggap, oh ini sudah menjadi karakter saya, ini sudah menjadi watak saya yang sulit dirubah. Maka dari itu, kasihlah label yang positif pada anak. Seperti itu. Kemudian, nah, tadi kita sudah bahas tentang pengertian self-diagnose, faktor-faktor penyebabnya, dari ada pengetahuan, ada informasi media, situs tes online, faktor penyebab self-diagnose, kemudian generasi stroberi tadi sudah kita bahas juga, maka di sini kita akan bahas tentang langkah-langkah untuk self-diagnose. Apa saja step-stepsnya? Ada 4. Ketika kita melakukan self-diagnose, maka ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus identifikasi informasi yang ada. Karena apa? Karena faktor utama seseorang melakukan self-diagnose itu karena adanya informasi, karena dia menyerap informasi dari media sosial. Maka dari itu,
Langkah paling awal yang kita lakukan adalah melakukan identifikasi informasi. Kita kumpulkan semua informasi yang ada yang berkaitan tentang kesehatan mental, kemudian kita kita pilah-pilah, kita pilih dan kita pilah informasi mana yang sumbernya akurat, sumbernya valid. Kemudian kita baca lagi, kita telaah, oh ini misalnya informasi yang kita dapatkan dari jurnal atau kita dapatkan dari para psikologi, para psikolog, psikiater, konselor, dan lain sebagainya. Kita kumpulkan jadi satu. Misal kita mengumpulkan informasi tentang mental illness. Kita kumpulkan tuh. Banyak sekali macam-macam penyakit kesehatan mental. Penyakit mental ada banyak macamnya. Kemudian kita baca satu persatu gejala semua gejala yang ada di teori, yang ada di jurnal tersebut. Setelah kita coba, oh ternyata berdasarkan teori ini, kita menemukan gejala yang serupa dengan diri kita, symptoms yang serupa. Misal, anxiety. Kita merasa cemas. Awalnya kita mengira, kita menebak, kita menerka bahwa kita terkena anxiety. Dengan gejalanya, gejala keringat dingin, kemudian gemetar, merasa panik, dan lain sebagainya. Setelah itu, kalau kita sudah merasa yakin dan cocok dengan gejala yang ada di teori dan gejala yang ada pada diri kita, maka kita ambil satu saja informasi yang kita anggap itu valid dan akurat dari sumber yang terpercaya. Setelah dari identifikasi informasi, kita filterisasi lagi data-data yang ada. Misal, kita sudah yakin, oh ternyata setelah saya baca gejala anxiety, ternyata sangat banyak miripnya dengan saya. Terus kita filterisasi lagi data-data yang ada. Oh ini dari rujukan yang oke, ini dari rujukan psikologi. Ini dari para konselor. Setelah kita menemukan, oh ternyata ada beberapa gejala yang ada di teori tidak sesuai dengan kita. Nah, ini bisa jadi kita salah self-diagnose. Nah, kemudian apabila semuanya itu serupa, mirip dengan gejala yang kita alami dan gejala yang ada di teori, maka kita hendaknya berpositif thinking. Jadi kita harus berpikiran positif bahwa ini hanya dugaan kita semata. Ini hanya asumsi kita saja. Kalau apa yang kita pikirkan ini tidak benar kebenarannya. Seperti itu. Setelah kita mencoba untuk berpikiran positif, kalau ini meskipun ada gejala yang mirip dengan kita, tapi kita berpikiran positif, lama-kelamaan itu hilang. Anggapan kita, asumsi kita bahwa kita terkena anxiety itu juga hilang. Dan lama-kelamaan rasa anxiety yang gejalanya hanya sedikit, tapi karena kita selalu berpikiran positif, maka rasa anxiety itu hilang. Sehingga apabila kalau kita merasa anxiety itu masih melekat pada diri kita, maka hendaknya jangan di-share di sosial media. Malah memperparah nantinya. Tapi kita harus konsultasi ke psikolog.
ke yang ahlinya, ke konselor, dan lain sebagainya. Oke, ini adalah langkah-langkah untuk melakukan self-diagnose. Ada 4. Yang pertama, identifikasi informasi. Yang kedua, kita filterisasi data yang ada. Kemudian yang ketiga, kita harus berpikiran positif bahwa ini hanya asumsi kita saja dan gejala-gejala ini hanya mirip dengan teori yang ada, dengan apa yang kita rasakan. Ini hanya sepersekian persen, 0,01% hanya anggapan kita saja. Jadi kita harus berpikiran positif. Apabila memang mengarah ke hal-hal yang dirasa gejala kita ini serupa dengan gejala yang ada di teori, maka hendaknya kita pergi ke psikolog, ke psikiater, atau ke konselor. Oke, next. Nah, bagaimana cara untuk menghentikan atau meminimalisir trend of mental illness ini? Kebanyakan anak zaman sekarang lebih bangga kalau dia kena mental. Aneh ya. Kalau dia terkena penyakit mental, senang dia. Bahkan ada yang bilang, "Ih, kamu masih mending kalau kamu terkena anxiety, kalau aku kena OCD, aku malah kena bipolar dan lain sebagainya." Malah mengadu nasib kalau dirinya lebih parah terkena penyakit mental daripada temannya. Maka dari itu, mari kita cegah ini, kita minimalisir trend of mental illness ini. Yang pertama, ada 5 hal cara untuk menghentikan atau meminimalisir penyakit mental. Yang pertama yaitu kita harus mengenali diri kita. Kita harus kenali dan fokus dengan diri kita saja. Kita harus tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Kita harus mengerti gejala-gejala apa yang ada dalam diri kita. Kita harus kenal betul. Harus memahami apa yang terjadi pada dalam diri. Dan kita harus fokus dengan diri kita dan tidak perlu kita fokus ke orang lain. Fokus saja ke diri kita sendiri. Yang kedua, yaitu kita harus lebih aware, lebih peduli kepada sesama. Kita peduli dengan diri kita sendiri, tapi kita juga peduli dengan orang lain. Kenapa? Karena kita harus menanamkan di dalam pikiran kita bahwa setiap orang itu punya penyakit mental tersendiri. Entah seberapa banyak penyakit mental yang dia derita, seberapa dalam penyakit mental yang dia terima, dan seberapa besar penyakit mental yang ada dalam dirinya. Jadi kita harus menanamkan pikiran itu bahwa semua orang punya penyakit mental, bukan hanya kita. Jadi kita tidak boleh untuk melakukan atau berkeluh kesah tentang penyakit mental yang kita derita. Nah, itu. Karena kita harus peduli dengan diri kita juga, dengan orang lain juga. Kemudian yang ketiga, yaitu don't oversharing. Nah, kebanyakan dari remaja saat ini, anak-anak muda zaman sekarang, apa-apa diposting di sosial media. Sakit sedikit, diposting. Terkena penyakit fisik, diposting. Bahkan hal ini tuh anak muda zaman sekarang ini kenapa seperti itu? Karena ada yang dia tiru. Siapa yang dia tiru? Misal dari content creator.
dari konten creator yang memberikan edukasi. Sebenarnya memberikan edukasinya bagus, tapi dia belum paham betul. Apalagi konten creator yang basicnya bukan psikologi. Nah, maka dari itu, kalau konten creator melakukan bahwa dia ini terkena penyakit mental, tapi kita ikut-ikutan juga karena tidak mau ketinggalan untuk beradu penyakit mental, maka dari itu kita tidak boleh untuk melakukan oversharing di media sosial. Jadi, alangkah baiknya kita kasih batasan. Setiap orang itu punya privacy. Jadi kalau penyakit mental ini harus kita sendiri saja yang pendam. Cukup kita ceritakan kepada orang yang paham, orang yang mengerti tentang penyakit mental. Kemudian, tips selanjutnya adalah bijak dalam melakukan self-diagnose. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita harus melakukan langkah-langkah dalam self-diagnose. Identifikasi informasi, filterisasi data, positive thinking, dan konsultasi. Apabila kita melakukan langkah-langkah tersebut dengan benar, maka trend of mental illness ini akan berkurang, akan meminimalisir karena dia sadar, oh ini ternyata hanya asumsi saja, bukan betulan saya terkena penyakit mental. Nah, ini. Dan yang terakhir itu bijak bermedia sosial. Seperti yang sudah saya katakan, kita harus punya privacy dalam bermedia sosial. Jangan semuanya kita posting, jangan apa-apa kita sakit diposting. Kita senang diposting, boleh kalau senang diposting, tapi jangan terlalu berlebihan. Jadi kita harus bijak bermedia sosial dan kita harus memilah-milah informasi mana yang harus kita ambil dan informasi mana yang harus kita buang. Misal, ada di media sosial, laman internet, Instagram, dan lain sebagainya yang membahas tentang mental illness, kemudian kita tidak tahu siapa yang memberi informasi tersebut. Apakah dari psikolog ataukah hanya dari mahasiswa yang baru belajar tentang kesehatan mental kemudian dia share, apakah dari konten creator ataukah dari mana? Maka dari itu kita harus bisa memilah dan memilih informasi mana yang akan kita masukkan, yang akan kita terima, dan yang akan kita pahami, kita kenali lebih dalam. Seperti itu. Kalau bisa, kita harus melakukan seleksi lebih lanjut. Misal sudah dapat dari psikologi, dari persatuan, misalnya dari PK. Nah, kita harus tahu nih, dari PK ini siapa saja di dalamnya. Oh, ternyata memang dari konselor yang ahlinya. Nah, ini bisa kita jadikan acuan untuk melakukan self-diagnose agar terhindar dari tren penyakit mental. Oke. Next. Nah, di sini apabila kita kaitkan dengan nuansa keislaman, maka kan seringkali kita menemukan anak muda mengadu nasib. Kalau dia lebih parah penyakit mentalnya daripada temannya. Maka dari itu, di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 139 ini, Allah berfirman yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati.
Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. So, kita harus optimis, kita kita tak boleh bersikap lemah, tak boleh juga kita bersedih hati karena orang-orang yang berimanlah yang paling tinggi derajatnya. Jadi janganlah kita apa-apa merasa merasa mudah terkena penyakit, apa-apa kita baper, apa-apa kita terbawa suasana dan lain sebagainya. Oke, mungkin ini penyampaian dari saya. Nanti kita akan discuss lagi. Ini beberapa referensi, nanti bisa rekan-rekan semua bisa lihat. Ini referensi yang saya ambil. Kalau untuk Strawberry Generation ini ada PDF-nya dari Renald Kasali. Ini beberapa referensi, hanya 4. Oke, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Kak atas perkongsian malam hari ini tentang sedikit kesimpulannya mungkin generasi strawberry ini mudah sekali mencocok-cocokkan. Misalnya dari sumber-sumber yang sudah Kakak jelaskan tadi, dari sumber media sosial, kemudian mendiagnosa dirinya, oh aku nih punya penyakit anxiety, kemudian Ya. bipolar juga. Terus, nah ini mudah sekali. Padahal ini hanya contoh, hanya sebagai rujukan, belum tentu dia seperti itu. Kemudian ditekan sedikit, udah mulai lemah. Nah, boleh nih dari Tuan Puan semua, abang kakak yang ingin bertanya, silahkan diketik di kolom obrolan atau boleh juga mengaktifkan mikrofonnya. Boleh kita berkongsi malam hari ini. Silahkan. Memang. Baik, apakah ada yang sebarang pertanyaan dari Cik Tuan Puan? Disilahkan untuk diketik di kolom obrolan. Alright, moderator. Boleh, silakan Cik Cika. Izin nak tanya. Bagaimana? Tadi kan kita membahas berkaitan dengan diagnosis. Benda itu kan dah menjadi tren. Lepas itu, apa yang boleh kita buat untuk menghilangkan daripada tren-tren yang menyebabkan dampak-dampak negatif tersebut? Sebabnya kan media sosialnya memberikan dampak yang sangat kuat terhadap generasi strawberry. Nah, lepas itu apakah yang boleh kita buat sebagai orang-orang yang paham berkaitan dengan psikologi counseling, apalagi dalam ruang Zoom ini kan ada daripada narasumber yang paham, kemungkinan ada juga dari si puan-puan sekalian. Mungkin boleh saya nak minta apa yang boleh kita buat sebagai orang yang paham dalam hal ini untuk mengatasi tren tersebut agar generasi strawberry itu bisa menjadi generasi yang lebih baik lah, yang lebih strong. Oke, terima kasih Cik Cika. Mungkin secara kesimpulannya seperti ini, Kak. Eh, Bagaimana upaya kita untuk mencegah atau meminimalisir generasi strawberry tadi yang sedang tren sekarang sebagai ahli psikologi atau konseling. Nah, kemudian, mungkin apakah benar, Cik Cika? Apakah boleh langsung dijawab, Kak?
Oke ya, berhubung Betul. kita, oke saya jawab ya, saya izin untuk menjawab. Apa yang kita lakukan itu berawal dari kita sendiri. Karena apa yang kita ingin lakukan untuk mencegah suatu tren itu sangat susah. Karena itu dari turun temurun, dari lama sekali ya sebuah tren ini. Kalau kita sebagai ahli, sebagai konselor, sebagai psikolog, kemudian supaya kita tidak ikut-ikutan untuk tren ini, maka kita cukup memberikan edukasi saja. Dan ini kita harus memberikan edukasi secara detail. Jangan setengah-setengah. Nah, dan kita harus dari diri kita sendiri untuk meminimalisir tren tersebut. Seperti kita sebagai konselor hendaknya kita tidak memberikan apa ya? Memberitahu bahwa kita ini ternyata terkena inner child, terkena anxiety, OCD, kita simpan saja, kecuali saat sesi konseling berlangsung. Kalau saat sesi konseling berlangsung, kita boleh dengan berbagi pengalaman yang kita rasa. Mungkin seperti itu jawaban dari saya, Kak. Oke, terima kasih Kak. Apakah Encik Cika dapat dipahami atau ada seberang soal lainnya? Maaf moderator, mungkin saya Ya. akan menanggapi sedikit. Maaf moderator, mungkin saya akan menanggapi sedikit daripada jawaban yang diberikan oleh narasumber tadi. Oh, boleh. Silakan Encik Cika. Eh, Berkaitan dengan trending tadi itu kan, kita kan dapat jumpa banyak berkaitan dengan anxiety, OCD dekat media sosial. Nah, lepas tu sebagai daripada orang-orang yang berfokuslah dalam dunia psikologi atau counseling, mungkin setengah daripada mereka dia ada buat konten berkaitan dengan OCD, anxiety dan lain-lain. So bila generasi strawberry itu tengok kan, nah lepas tu mulai mendiagnosis tadi. Nah, lepas tu macam mana hal ini boleh kita handle sebagai daripada orang yang paham daripada psikologi konseling tadi, sebab dari moderator tadi, daripada narasumber, maaf, saya dengar tadi tak boleh kata misalnya dia orang terkena anxiety ataupun OCD selain daripada dalam sesi konseling. Tapi di sisi yang lain, kita sebagai orang yang ingin nak berikan education tu kan kita buat dalam konten, kita buat dalam semua orang boleh akses tersebut. Nah, macam mana? Oke, apakah bisa dipahami, Kak? Misalnya mungkin secara kesimpulannya bagaimana kita memberikan pemahaman, sedangkan tadi kan ada disenggol sedikit ya, ada sedang disenggol sedikit terkait melihat di sosial media. Kemudian generasi yang disebutkan tadi eh, tidak boleh terlalu melihat, oh ini sosial media, ini ciri-cirinya. Nah, bagaimana dalam penanganannya kita sebagai ahli psikologi atau konseling dalam menanggapi hal tersebut? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, untuk menanggapinya ya mungkin saja kan kita bikin konten-konten itu dan dilihat sama anak-anak muda zaman sekarang nih. Terus kita gimana meminimalisirnya itu ya yaitu tadi kita harus memberikan secara detail informasi-informasi tersebut. Nah, kemudian apabila anak muda ini mudah terkena tiba-tiba dia mencap dirinya terkena salah satu mental illness, hendaknya kita ajak anak muda ini kalau dia terkena salah satu penyakit mental yang dia rasa, kita ajak mari berkonsultasi. Jadi kitalah yang sebagai konselor psikolog ini mengajak mereka untuk berkonsultasi dengan kita seperti itu. Kalau untuk meminimalisirnya ya tadi kita kalau langkah-langkah yang sudah saya sampaikan seperti bijak dalam bermedia sosial dan lain sebagainya, tapi
kalaunya kita kalaunya kita mengerti akan hal yang kita sampaikan dan kita ajak anak muda ini untuk berkonsultasi baik atau kita berikan ruang untuk mereka konseling. Nah, itu bisa juga tuh untuk meminimalisir tren tersebut. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Kak Sarah Apriani atas jawabannya. Apakah bisa dipahami, Cek Cika? Alright, bisa. Terima kasih banyak. Sudah sangat jelas. Terima kasih. Tadi saya baca ada di kolom obrolan, ada yang minta slide PPT-nya. Apakah boleh di-share, Kak? Nanti boleh Boleh. dikirim ke saya, nanti akan saya masukkan ke dalam link drive. Boleh nanti diunduh bagi siapa saja yang ingin melihat slide-nya. Oke, karena waktunya sudah cukup ya, dan tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk sesi terakhir Kak, ada closing statement Kak, disilahkan. Oke, closing statement dari saya, hendaknya kita, ada satu pertanyaan nih dari kolom chat. Oke, boleh Kak, langsung dijawab. Bagaimana menurut Kak Sarah pola asuh yang tepat yang bisa diberikan oleh orang tua milenial kepada anak-anak generasi strawberry? Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa pola asuh yang hendaknya kita terapkan ini menggunakan gentle parenting, kalau bisa. Yang mana gentle parenting ini ada menggunakan ada batasan antara orang tua dengan anak. Jadi tidak semerta-merta kita memanjakan anak tersebut, tapi kita juga memberikan empati, kita mendengarkan anak tersebut, apa keinginannya, tapi kita tetap arahkan juga. Nah, ini pola asuh yang sekiranya efektif kita kasih kepada anak-anak generasi strawberry ini. Oke. Oke. Nah Kak, berlanjutan dari pertanyaan tadi, ini saya penasaran nih. Nah, kita kan sering mendengar parenting. Boleh satu lagi Kak, pertanyaannya Kak, dari saya pribadi. Nah, parentingnya Kak, terkait parenting. Nah, tadi kan Kakak juga ada menyenggol sedikit terkait parenting. Nah, parenting sekarang kan seperti yang kita ketahui, orang tua tuh mendidik anak dengan lemah lembut, kemudian dihindari kata-kata kasar, kemudian tidak otoriter seperti yang sudah Kakak sebutkan tadi. Nah, secara tidak langsung benar yang Kakak sampaikan bahwa di usia saya atau di lingkungan saya yang seusia saya, bahkan yang lebih usianya di bawah dari saya, itu disenggol sedikit lalu bilang, padahal nggak boleh gitu cara didik anak, dimarahi orang tuanya, malah bilang kalau menyakiti jadi merusak mentalnya atau menyebabkan dia stres dan lain sebagainya. Nah, ini kan bertolak belakang ya, bertolak belakang antara parenting dengan parenting sekarang dengan generasi strawberry yang Kakak sebutkan tadi. Nah, bagaimana nih arahan dari Kakak terkait hal tersebut? Oke, ya kebanyakan ya anak-anak zaman sekarang nih mudah untuk memberikan atau protes sama orang tuanya. Iya, benar Kak. Oke, mungkin itu hanya kuncinya itu di komunikasi. Kalau anaknya itu mengkomunikasikannya dengan baik, maka orang tua tuh akan terima. Alangkah baiknya kalau anak itu, misalnya nih anaknya lebih tahu daripada orang tuanya, dia sampaikan, oh caranya tuh seperti ini. Cara yang lebih bagusnya kita hendaknya, tapi kebanyakan anak-anak zaman sekarang ini lebih gimana ya? Lebih memikirkan kepada dirinya supaya dia Iya, terhindar benar Kak. diri. Dimarahkan guru sedikit, Iya. ya tidak boleh gitu. Nah, itu kuncinya tuh komunikasi orang tua sama anak. Orang tua memberikan batasan, berikan aturan-aturan yang harus disepakati oleh anak. Jadi ada ruang diskusi antara orang tua dengan anaknya. Misal, orang tua harus memberikan
Kalau kamu telat jam sekian, kalau malam tidak boleh keluar, kamu harus mengikuti aturan ini. Tapi si anak Iya. ini merasa saya dikekang. Orang tua harus memberikan pengertian. Orang tua ini harus memberikan pengertian bahwa dia tidak mengekang anaknya demi menjaga keamanan anaknya itu sendiri. Jadi dikasih pengertian kepada anaknya. Apabila anaknya ini masih merasa dirinya ini dikekang oleh orang tua, maka anak ini harus paham apa yang usaha yang tengah disampaikan, yang tengah dilakukan oleh orang tua demi menjaga anaknya sendiri. Karena semua pola asuh itu, karena semua orang tua itu sayang sama anaknya, tapi terkadang anaknya ini susah mengerti apa keinginan orang tua. Maka dari itu kuncinya satu, komunikasi, didiskusikan gitu. Oke, terima kasih Kak. Nah, Cik Tuan Puan semua dan Abang Kakak terkait terakhir jawaban dari Kak Sarah, kita harus berdiskusi, dikomunikasikan apapun dengan anak-anak kita. Bukan berarti kita kasar, tapi kuncinya tegas juga. Kita harus membuat aturan-aturan, misalnya ini boleh dilakukan dan ini tidak boleh. Dan ini hukumannya ketika hal yang melanggar aturan ini boleh mungkin ya Kak diberikan hukuman sedikit, tetapi bukan untuk menyakiti si anak tadi, tapi memberikan penegasan bahwa ini tidak boleh loh dilakukan. Mungkin begitu ya Kak. Oke, terima kasih Kak. Boleh langsung closing statement? Skip aja kayaknya kalau closing statement. Udah lama banget nih. Di sana jam berapa? Udah jam 9, 10 ya? Udah jam 10 lewat. Mungkin tadi closing statementnya jangan jangan merasa diri lemah, kita harus positive thinking, itu saja. Ya, Oke, terima kasih Kak Sarah. Mungkin untuk terakhir kita adakan foto bersama untuk dokumentasi. Boleh Cik Tuan Puan semua, abang kakak yang masih stay di dekat HP-nya boleh mengaktifkan kamera. Saya minta tolong untuk Kak Abi untuk mengambil layar ya Kak Abi. Baik. Oke, dalam hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Apakah sudah Kak Abi? Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Kak Sarah yang sudah menyempatkan hadir malam hari ini berkongsi bersama kita di sini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Cik Tuan Puan semua. Kepada Cik Tuan Puan semua yang selalu hadir menjadi penonton setia ya dalam kuliah diskusi kesehatan mental. Kemudian saya ingatkan juga untuk mengisi sijil kehadiran yang sudah dikirimkan pada kolom obrolan. Dan saya ingatkan juga kembali bahwa kita akan selalu bersiaran pada setiap hari Selasa dan Rabu. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Kak Sarah. Semoga diberikan kesempatan untuk bersama kami kembali. Terakhir saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.